Bat senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, tempat KKN-nya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak yang beredar kan di media sosial, kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Mendengar ya Pak, katanya benar, tuh kan ada media-media yang pembuatan 10 program pokok PKK itu ya di sosial media ada. Nah itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak Jenderal. Waduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok? Nggak terbalik kah Pak Rismon? Kamu bilang Jokowi yang menyerah. Bukan seharusnya kamu yang menyerah. Lihat aja nanti di persidangan ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon ya. Yang saya tidak mengerti dengan orang yang satu ini adalah bagaimana cara dia berpikir dan bernalar sehingga membentuk sebuah keputusan gitu ya. Soalnya begini loh, sudah jelas-jelas dia sekarang ya sedang terdesak ya, selain sedang dilaporkan oleh Pak Jokowi terkait ya tuduhan ijazah palsu ya kan. Yang bersangkutan ini ya kan saat ini juga sedang terdesak karena sedang dikuliti oleh banyak ahli digital forensik ya terkait ijazahnya yang diduga palsu S1, S2 dan S3-nya yang katanya dari Yamaguchi Daigaku. Dia malah sibuk mencari tempat KKN-nya Pak Jokowi. Astagfirullahaladzim, sesuatu yang sangat tidak berguna. Ngapain kau mencari tempat KKN-nya Pak Jokowi? Udah kasus ijazah Pak Jokowi itu sudah finish, nggak bisa lagi kau mainkan. Ijazah Pak Jokowi sudah asli, nggak bisa lagi kau melawannya ya kan. Yang lebih penting itu justru adalah bagimu yaitu membuktikan ijazahmu sendiri gitu loh. Ijazahmu sendiri, buktikan itu baik S2 maupun S3-nya asli ataukah enggak, buat klarifikasi, tunjukin ke muka umum Udah bang, udah ditunjukin, yaitu karena kau tunjukin makanya netizen ngerti bahwa ijazahmu itu palsu. Kalau nggak kurang sesendok teman-teman ya, nggak mungkin ini orang akan seperti ini, yakin dengan saya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Puas tertawakan Jokowi soal ijazahnya yang palsu, kini giliran Rismon Sianipar yang dikuliti. Diketahui, Rismon Sianipar koar-koar soal ijazah Jokowi palsu. Dirinya bahkan mendukung penuh Raul Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Bat senjata makan tuan ijazah Rismon Sianipar justru ditertawakan oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, Roni Teguh. Roni Teguh meragukan keaslian ijazah Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal itu berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon dan beredar di media sosial. Menurut Roni Teguh, ijazah Rismon itu berwarna putih. Padahal menurut dia, ijazah lulusan Universitas Yamaguchi berwarna kuning. Ijazah Jepang itu berbahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggris aja yang nipu-nipu lah, kata Roni Teguh dikutip dari YouTube analis forensik digital, DF Talk. Dirinya pun meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar. Dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya warna putih, kertas di Yamaguchi itu warna kuning, ungkap Roni lagi.
Ikuti berita terbaru channel Media Regar dan jangan lupa di-follow. Terima kasih. Ya, udah jelas kan? Iya, dia sedang terdesak gitu loh. Ijazahnya sedang dikuliti oleh banyak netizen ya. Dikuliti oleh ahli digital forensik yang benar-benar asli. Juga dikuliti oleh banyak profesor di Jepang saat ini. Nah, bahkan konon kemarin katanya Dubes Jepang untuk Indonesia katanya akan melaporkan si Rismon ini ke Mabes Polri. Yang nggak tahu juga bener apa enggak ya. Namanya juga isu ya kan. Ya kalau masih isu jangan disajikan bang. Loh kami sajikan untuk kita diskusikan. Kalau memang nggak bener ya tulis di situ nggak bener ya kan. Untuk apa? Ya untuk memberi informasi kepada pihak yang lain bahwa informasi tersebut tidak benar. Kan seperti itu ya kan. Nah kemudian apa yang dilakukan oleh si Rismon terkait tuduhan ijazahnya palsu ini ya kan. Di saat menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, justru ijazahnya sendiri terungkap ya kan. 99.000 juta miliar persen palsu. Nah apa yang sedang dilakukan saat ini oleh si Rismon? Apakah membuat klarifikasi bahwa ijazahnya asli? Enggak ya. Kita lihat bareng-bareng. Dia malah mencari lokasi KKN-nya Pak Jokowi. Ini dia. Nah, jadi banyak yang beredar kan di media sosial kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak masih UGM ya arsip di kelurahan pasti ada itu Pak. So, di kecamatan ada kecamatan juga, ada kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah. Gitu. Jadi teman-teman catat iseng-iseng berhadiah. Kalau ada data itu berhadiah, kalau enggak ya kita ngopi di sana. Iya. Dr. Rismon takut nggak besok kalau ada ahli dari sebelah sana bernama Joshua Sinambela? Makanya saya bilang, jadi ini bukan masalah takut atau tidak ya. Hadirkan saja, makanya hakim di Pengadilan Negeri Surakarta ini jangan menolak eksepsi. Jangan menerima eksepsi. Ya. Jadi ada tanding ilmiah Solo, Pengadilan Negeri Surakarta menjadi tempat untuk mencerdaskan publik juga. Di sana ya hadirkan puluhan ahli, di sini juga bisa kita hadirkan puluhan ahli juga. Jadi mencerdaskan, jangan kesempatan itu ditutup dengan menerima eksepsi. Kalau begitu ya hanya tanding di podcast nanti kita di media sosial. Itu sudah terjadi di Pengadilan Jakarta Selatan. Tapi nanti kita juga, beliau ini kan ternyata traveler, jadi kita juga mau jalan-jalan, jangan kaget ya. Kemana kita habis ini? Wonosegoro. Kita iseng-iseng mampir ke Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, tempat KKN-nya Pak Jokowi. Nah, jadi banyak yang beredar kan di media sosial kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Kan? Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak masih UGM arsip di kelurahan pasti ada itu Pak. So, di kecamatan ada kecamatan juga, ada kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah. Gitu. Jadi teman-teman catat iseng-iseng berhadiah. Kalau ada data itu berhadiah, kalau enggak ya kita ngopi di sana. Iya. Dr. Rismon takut nggak besok kalau ada ahli dari sebelah sana bernama Joshua Sinambela? Makanya saya bilang, jadi ini bukan masalah takut atau tidak ya. Hadirkan saja, makanya hakim di Pengadilan Negeri Surakarta ini jangan menolak eksepsi. Jangan menerima eksepsi. Jadi ada tanding ilmiah Solo, Pengadilan Negeri Surakarta menjadi tempat untuk mencerdaskan publik juga. Di sana ya hadirkan puluhan ahli, di sini juga bisa kita hadirkan puluhan ahli juga. Gitu. Jadi mencerdaskan, jangan kesempatan itu ditutup dengan menerima eksepsi.
kalau begitu ya hanya tanding di podcast nanti kita, atau di media Dan sosial. itu sudah terjadi di Pengadilan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tata Usaha Negara. Iya. Yang katanya menang ya Pak. Masa yang keempat kan seperti ini. Kenapa? Yang kemarin katanya menang. Nah, menang. Nah, ini kata-kata menang ini mau saya tantang nih. Bisa nggak yang namanya Mas siapa itu? Yakub Yakub Hasibuan. Hasibuan membuktikan kata-kata satu kata saja di putusan pengadilan itu mengatakan menang. Itu aja. Nah, kalau ada kalimat di putusan pengadilan menang, itu harta saya serahkan kepada Mas Yakub Hasibuan. Benar. Satu kata saja di situ bahwa pengadilan memenangkan ini, mengalahkan ini. Karena nanti pertanyaannya merembet. Skornya berapa begitu? 6-0 atau 3-0 atau 2-1. Jangan sampai di sini eksepsi diterima juga, Iya. NO terus dinyatakan menang juga. Menang juga. Oke. Ini KY hadir nggak? Hah? KY hadir nggak? Insya Allah. Sampai ke tempat KKN dicari. Besok mungkin tempat kencingnya Pak Jokowi dicari juga. Astagfirullahaladzim. Ahli forensik digital Rismon muncul di sidang ijazah Jokowi. Aduh, ini media ya, kok masih memberikan gelar si Rismon ini sebagai ahli forensik digital. Padahal sampai saat ini orang belum bisa membuktikan bahwa ijazahnya asli gitu loh. Rismon takut ya sama Joshua. Kemarin nantang debat terbuka, sekarang di pengadilan. Ya seperti itulah ya kan. Orang-orang yang pembenci Pak Jokowi, pemburu ijazah palsu itu rata-rata cuma tukang bacot ya kan. Sok-sokan, padahal sebetulnya dia sendiri penakut. Dia ngaku ahli digital forensik, ternyata dia sendiri ternyata ijazahnya palsu. Itulah pokoknya. Ya lanjut. Mendengar ya Pak, katanya benar. Tuh kan ada media-media yang pembuatan 10 program pokok PKK itu ya di sosial media ada. Nah itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak Jenderal Abdul Wahab itu. Biasanya kan kalau di KKN itu kan para mahasiswa ini kan datang kemudian nah itu waktu itu bertanya ada yang KKN bernama Pak Jokowi itu siapa yang tahu bahwa beliau pernah KKN Kan ada yang nanti kalau Bapak kurang saya juga jadi teman saya kan di situ ada fotokopi namanya Pak Mudi dengan masjid Cibuya itu pernah mengantar Jokowi itu naik Vespa ke Solo. Pak Jokowi ada haji dan buktinya kok ya di sosial itu ada buat bikin program 10 pokok PKK itu. Tapi yang Pak Jokowi yang mana kan saya yang nggak tahu. itu yang buat program 10 pokok PKK itu wujudnya apa? Apakah buku atau Kayu Pak. Oh, kayu. Dari papan itu, papan kan biasanya ditempelkan di jalan-jalan. Terus dulu kan dari UNS, dari mana-mana itu waktu tahun 80-an ke atas itu programnya memang bikin nama masjid, nama ya PKK, nama-nama musola itu dan nanti ditempelkan di tempat-tempat. Sudah dengar ya? Kesaksian kepala desa ya, kepala desa Ketoyan Wonosegoro membenarkan adanya mahasiswa UGM bernama Joko Widodo yang KKN di desanya tahun 1983 ya. Nah, barusan kita menyaksikan ada 2 video dari orang yang sama yang kita sajikan secara berurutan ya. Dan juga tadi juga di-spill ya bahwa karya Jokowi itu ya, karya KKN Jokowi, karya
ya KKN Jokowi tahun 83 tersebut ya kan, itu berupa papan nama kalau nggak salah tadi ya, yang terbuat dari kayu lah pokoknya. Intinya semakin digali informasi semakin jelas bahwa Jokowi adalah mahasiswa UGM asli. Ya iyalah. Kalian ini kalau masih meragukan ijazahnya Pak Jokowi itu sebetulnya kalian itu termakan isu ya kan. Framing yang dilakukan ya, framing busuk tak tambahi ya, bukan hanya framing saja, framing busuk yang dilakukan oleh para perusak bangsa gitu loh. Cobalah dengerin itu khotbahnya itu si siapa? Si Rujak gitu ya kan. Siapa Bang si Rujak itu, si Unyil itu yang organisasinya dibubarkan, imam besar apa imam kecil itu ya. Yang intinya memang strateginya adalah strategi adu domba gitu loh. Jadi yang nggak ada diada-adain. Jadi Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas kuliah itu gimana caranya dicari alasan, dicari narasi agar masyarakat percaya bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu, padahal asli. Jadi nggak usah lah ragu kalian ya. Pegang omongan saya. Lanjut. Segala macam. Ya, sudah ditunggu di PS. Sebenarnya saya udah bosan melihat modus yang saat ini, muak saya. Yang bilang utang lah. Ya, nggak ada urusan tentang itu, Pak Rismon ya. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok? Nggak terbalik kah Pak Rismon? Kamu bilang Jokowi yang menyerah. Bukan seharusnya kamu yang menyerah. Lihat aja nanti di persidangan ya. Nah, saya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Ada 2 video yang di-stitch ya. Dan yang bagian belakang saya sangat tergelitik sekali bahwa yang seharusnya menyerah itu bukan Jokowi tetapi dirimu. Ya iyalah, ya kan, menyerah saja. Ada 2 perkara yang harus kau menyerah, Mon. Ya. Pertama, kau menyerah bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, bukan palsu seperti yang kau tuduhkan. Kedua, kau menyerah saja, kau ngaku bahwa kau bukan seorang ahli digital forensik. Kau tidak S2, S3 jebolan Yamaguchi University. Kau ngedabrus, kau bohong, ijazahmu hasil rekayasa rental pinggir jalan, hasil fotokopian. Kau nyerah aja, ya kan? Nggak usah menyuruh Pak Jokowi yang nyerah. Lanjut. Ini acara macam apa ini? Acara macam apa ini? Kok dibiarkan acara seperti ini? Acara TV seperti ini kok dibiarkan? KPI kemana? KPI kemana nih? Saya sepakat ya, saya sepakat. Seperti halnya dulu ada sebuah acara di salah satu stasiun televisi swasta nasional, yang televisi itu warna kebesarannya adalah warna merah, ya kan? Yang di situ ada sebuah acara, sebuah debat begitu yang dipandu oleh seorang host laki-laki yang sudah bengek gitu kan, yang akhirnya ditutup karena apa? Hanya menambah kegaduhan. Yang dihadirkan ya memang sebagian adalah ahli di bidangnya, tetapi ada narasumber tetap yang itu merupakan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di bidang itu. Jadi apapun persoalannya dia tetap diundang. Dan dalam acara tersebut selalu terjadi perdebatan sengit yang tidak jauh beda dengan debat kusir ya, termasuk yang di-stitch oleh netizen barusan. Ini merupakan sebuah acara yang tidak mendidik ya. Saya mantan seorang jurnalis, walaupun sampai saat ini nama saya masih tercatat di Dewan Pers ya, sebagai seorang jurnalis tingkat madya ya. Saya memahami, saya menyetujui bahwa acara yang dipandu oleh host sok pintar itu tadi, itu adalah acara yang tidak layak, yang harus ditinjau ulang oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.